Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Prof. Abdul Munie dan teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai profit maximization. Anggota kelompok kami beranggotakan 6 orang, dan yang pertama yaitu Desvita Rohmiasari dengan NIM akhir 009, Santi Anissa Cahyani dengan NIM akhir 090, Rahmat Alvin Firdaus dengan NIM akhir 091, Aulia Zahratul Hilmi dengan NIM akhir 095, Syaharani Adista Zulfa dengan NIM akhir 196, dan yang terakhir yaitu Muhammad Fairizul Alwani dengan NIM akhir 202. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian profit maximization. Dalam ilmu ekonomi, profit maximization atau maksimisasi laba adalah proses jangka pendek atau jangka panjang yang perusahaan gunakan untuk menentukan harga, tingkat input dan output yang akan menghasilkan laba total setinggi mungkin. Agar suatu bisnis menghasilkan laba maksimum, selisih antara total pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dan total biaya produksi barang haruslah maksimum. Selanjutnya, Oke, baik. Izin melanjutkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi profit maximization. Di sini ada 6 totalnya, yaitu yang pertama biaya produksi, yaitu efisiensi bahan baku, tenaga kerja, dan operasional menentukan keuntungan. Lalu selanjutnya ada harga produk, yaitu penetapan harga yang optimal berdasarkan permintaan pasar. Lalu ada volume produksi dan penjualan. Mengenai pendapatan marginal atau MR harus sama dengan biaya marginal atau MC. Lalu selanjutnya ada kondisi pasar, yaitu persaingan, preferensi konsumen, dan tren mempengaruhi strategi. Lalu selanjutnya ada inovasi dan teknologi. Tentu saja teknologi baru meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Lalu selanjutnya ada kebijakan pemerintah yang termasuk pajak, subsidi, dan regulasi pemerintah struktur biaya. Next. Oke, maaf, ada kendala jaringan. Oke, untuk selanjutnya profit maximization jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama untuk profit maximization jangka pendek itu perusahaan tidak dapat mengubah semua faktor produksi, misal kapasitas mesin tetap. Nah, strategi biasanya melibatkan penyesuaian tingkat output atau harga berdasarkan biaya marginal dan pendapatan marginal atau MR sama dengan MC, dan fokusnya lebih kepada operasional harian dan pengolahan variabel biaya. Lalu selanjutnya ada profit maximization jangka panjang. Perusahaan dapat menginvestasikan modal untuk inovasi, ekspansi, dan juga efisiensi produk. Keputusan strategi seperti diversifikasi produk, peningkatan kapasitas produk, atau penguasaan teknologi baru lebih dominan. Tujuan utamanya adalah menjaga daya saing dan pertumbuhan berkelanjutan di pasar. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. baik, selanjutnya yaitu fungsi biaya dan fungsi pendapatan. Fungsi biaya atau cost function merupakan hubungan antara jumlah barang yang diproduksi atau output dan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Biaya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan total biaya. Rumus untuk mencari total biaya yaitu FC plus VC dengan keterangan total biaya VC merupakan total biaya, FC biaya tetap, dan VC atau Q biaya variabel yang bergantung pada jumlah output Q. Yang selanjutnya yaitu fungsi pendapatan atau revenue function, merupakan hubungan antara jumlah barang yang terjual dan total pendapatan yang diterima dari penjualan tersebut. Rumusnya yaitu TR sama dengan P dikali V dengan keterangan TR merupakan total pendapatan
atau total revenue, dan P merupakan harga per unit, dan Q merupakan jumlah unit yang terjual. Baik, selanjutnya saya yakni tantangan, kendala dan tantangan dalam maximization. Yang pertama yakni keterbatasan akses ke modal. Banyak usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber pendanaan yang memadai. Keterbatasan modal ini dapat menghambat ekspansi usaha, inovasi produk, dan meningkat kapasitas produksi. Yang kedua yakni kurangnya pengetahuan dan keterampilan manajerial. Keterbatasan dalam pengetahuan bisnis dan keterampilan manajerial dapat menghambat pengambilan keputusan yang efektif dan perencanaan strategis dan efisiensi operasional. Yang ketiga yakni persaingan yang ketat. Pasar yang kompetitif menurut perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan nilai tambahan produk atau layanan mereka. Tanpa strategi yang tepat, perusahaan dapat kehilangan pangsa pasar dan mengalami penurunan keuntungan. Yang keempat yakni adaptasi terhadap teknologi digital. Di era digital, kemampuan untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi menjadi krusial. Namun banyak UMKM menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan sistem e-business akibat keterbatasan pengetahuan teknologi dan sumber daya. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu strategi memaksimalkan laba. Yang pertama ada optimalisasi pendapatan. Nah, untuk meningkatkan pendapatan, perusahaan bisa menawarkan produk baru yang menarik dan memilih harga yang tepat agar lebih banyak orang tertarik membeli. Selain itu, pemasaran yang efisien, terutama melalui saluran digital seperti media sosial atau iklan online. Yang kedua ada pengendalian biaya. Nah, mengurangi pemborosan dalam operasional sangat penting agar perusahaan tidak mengeluarkan uang lebih dari yang seharusnya. Ini bisa dilakukan dengan negosiasi harga yang lebih baik dengan pemasok atau bahkan mempertimbangkan outsourcing untuk mengurangi biaya tepat yang tinggi, seperti biaya gaji karyawan tetap atau sewa tempat. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan keuangan yang efisien. Memastikan arus kas tetap sehat dan lancar karena kunci untuk keberhasilan dalam suatu bisnis. Selain itu, berinvestasi pada peluang yang bisa memberikan keuntungan di masa depan akan membantu perusahaan tumbuh lebih baik dan lebih stabil dalam jangka panjang. Yang terakhir yaitu peningkatan produktivitas SDM. Dengan memberikan pelatihan yang baik pada karyawan dan memiliki kepemimpinan yang efektif, perusahaan bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Karyawan yang terlatih dengan baik akan bekerja lebih cepat dan lebih cerdas yang akhirnya akan berdampak positif pada hasil bisnis secara keseluruhan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya studi cash profit maximization. Informasi penelitian dari judul analisis profit maksimum UMKM di Kota Samarinda yang ditulis oleh Erni Setiawati dan Sri Hasrindah Taslim, Jurnal Ekonomika Manajemen Akuntansi dan Perbankan Syariah pada Maret tahun 2020. Nah, tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah UMKM di Kota Samarinda telah mencapai tingkat keuntungan maksimum. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Alvin. Baik, saya akan melanjutkan. Metodologi. Populasi penelitian terdiri dari pelaku UMKM di Kota Samarinda dengan sampel sebanyak 11 UMKM. Data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif dan diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang berisi informasi mengenai biaya operasional usaha. Untuk menghitung keuntungan maksimum digunakan dua pendekatan. Yang pertama, total approach. Mereka menghitung selisih besar antar total penerimaan dan total biaya dengan fungsi profit dirumuskan sebagai P sama dengan TR min TC. Yang kedua, ada marginal approach. Mereka menentukan kondisi di mana penerimaan marginal sama dengan biaya marginal, yaitu MR sama dengan MC. Dari hasil penelitian, dari 11 UKM yang diteliti, ditemukan bahwa meskipun mereka telah mencapai keuntungan, namun belum mencapai tingkat keuntungan maksimum. Diperkirakan diperlukan waktu sekitar 6 bulan produksi tambahan agar UMKM tersebut dapat mencapai keuntungan maksimum.
Penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM di Kota Samarinda masih memiliki potensi untuk meningkatkan keuntungan mereka dengan mengoptimalkan kuantitas produksi. Pendekatan total dan marginal dapat digunakan sebagai alat analisis untuk membantu UMKM mencapai profit maksimum. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Santi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, kesepakatan dari kelompok kami membuka 2 sesi tanya jawab dengan setiap sesinya ada 3 penanya. Jadi untuk 3 penanya di sesi pertama dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Ini langsung saja untuk saudari Dwi Febi dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Saudari Santi. Perkenalkan, nama saya Dwi Febi Anggraini dengan NIM akhir 193. Jadi pertanyaannya, bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi dapat menciptakan tantangan bagi UMKM dalam mencapai profit maksimum? Saya ulangi lagi, bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi dapat menciptakan tantangan bagi UMKM dalam mencapai profit maksimum? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu dari saudari Dinda, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Nur Fitriani dengan NIM akhir 014. Izinkan saya bertanya kepada kelompok Anda. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara UMKM menghadapi tantangan profit maximization di era teknologi saat ini? Saya ulangi lagi, bagaimana cara UMKM menghadapi tantangan profit maximization di era teknologi saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu saudara Irfan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Nufaili Nami dengan NIM akhir 194. Saya ingin bertanya, di slide 8 ada beberapa strategi yang telah dipaparkan untuk memaksimalkan laba. Strategi manakah yang paling unggul untuk memaksimalkan laba menurut kalian? Jelaskan. Apakah jelas, moderator? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Baik, izinkan kelompok 4 untuk mempersiapkan jawaban terlebih dahulu dari pertanyaan sesi pertama. Baik, terima kasih. Izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari saudara Irfan Nufail. Tadi pertanyaannya pada slide ke-8 ada beberapa strategi yang telah dipaparkan untuk memaksimalkan laba. Dan strategi manakah yang paling unggul untuk memaksimalkan laba menurut kalian? Jelaskan. Nah, pada slide 8 sendiri terdapat 4 strategi memaksimalkan laba. Nah, menurut kelompok kami, strategi yang paling unggul untuk memaksimalkan laba ialah pada optimalisasi pendapatan dan pengendalian biaya. Pada pengendalian biaya sendiri, untuk mengurangi pemborosan operasional dan negosiasi harga dengan pemasok. Jadi seringkali menjadi faktor utama yang lebih unggul dalam memaksimalkan laba dalam jangka pendek. Karena dapat mengurangi pemborosan langsung, meningkatkan margin keuntungan yang bisa mempercepat peningkatan laba secara signifikan. Cukup.
Apakah sudah jelas? Oh, sudah jelas. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Baik, saya akan menjawab dari Saudari Dinda dengan pertanyaan yakni bagaimana cara UMKM menghadapi tantangan profit maximization di era teknologi saat ini. Ada beberapa strategi yang diterapkan. Yang pertama yakni digitalisasi operasional dengan memanfaatkan aplikasi akuntansi seperti jurnal atau buku kas untuk laporan keuangan real time. Yang kedua yakni ada optimasi pemasaran digital dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Facebook untuk pemasaran murah yang lebih efektif. Yang ketiga yakni pemanfaatan e-commerce dan marketplace dengan mendaftarkan produk di Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak atau Lazada untuk menjangkau pasar lebih luas. Apakah sudah cukup menjawab, Saudari Dinda? Sudah cukup menjawab, terima kasih. Iya, ada tambahan dari lainnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Feby. Saya akan mengulang pertanyaannya. Bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi dapat menciptakan tantangan bagi UMKM dalam mencapai profit maksimum? Kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi itu bisa menjadi tantangan besar bagi UMKM dalam mencapai profit maksimum. Pajak yang tinggi seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai otomatis menambah beban biaya usaha. Kalau biaya naik sementara harga jual sulit dinaikkan karena persaingan, keuntungan UMKM bisa tergerus. Selain itu, aturan pajak yang sering berubah juga bisa membingungkan, apalagi bagi UMKM yang belum punya sistem akuntansi yang rapi. Di sisi lain, subsidi memang bisa membantu, tapi tidak semua UMKM bisa mendapatkannya dengan mudah. Proses seringkali rumit. Dan ada juga yang tidak tahu cara mengaksesnya. Akibatnya ada UMKM yang mendapatkan dukungan lebih banyak dari pemerintah, sementara yang lain harus berjuang sendiri, menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan. Selain itu, kalau terlalu bergantung pada subsidi, UMKM bisa kehilangan dorongan untuk berinovasi. Ketika subsidi dihentikan atau dikurangi, mereka bisa kesulitan bertahan karena tidak punya strategi lain untuk menjaga efisiensi daya saing. Baik, bagaimana? Cukup, terima kasih atas jawabannya. Baik, silakan Zidna. Baik, izin menambahkan jawaban dari Saudara Alvin. Menurut saya ada faktor juga ketidakpastian regulasi dan biaya kepatuhan. Jadi kebijakan pajak dan subsidi ini masih sering berubah-ubah dan mengakibatkan ketidakpastian bisnis. UMKM harus bisa untuk menyesuaikan diri dengan regulasi yang baru. Nah, ini tentunya memerlukan investasi tambahan dan kepatuhan hukum. Terus kemudian distorsi pasar akibat subsidi yang tidak merata. Jadi jika subsidi hanya diberikan kepada sektor atau kelompok tertentu, UMKM di luar cakupan tersebut bisa mengalami persaingan yang tidak adil dan sulit bersaing dengan bisnis yang menerima subsidi lebih besar. Sehingga mereka berpotensi untuk kehilangan pasar jika tidak mendapatkan dukungan yang serupa. Terima kasih. Baik, terima kasih Zidna atas tambahannya. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan lagi. Kalau tidak, saya kembalikan ke Santi. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya buka untuk pertanyaan sesi kedua dengan 3 penanya. Jadi untuk yang ingin bertanya dipersilakan segera untuk mengangkat tangan. Baik, langsung saja Saudara Alvared untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Santi. Mohon izin Bapak Abdul Mungit untuk saya bertanya. Nah, jadi pertanyaan saya, apa peran biaya kesempatan dalam pengambilan keputusan untuk memaksimalkan keuntungan? Baik, saya ulangi. Apa peran biaya kesempatan dalam mengambil keputusan untuk memaksimalkan keuntungan? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu Saudari Laila, dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya, yaitu saya ingin bertanya, apakah ada kondisi di mana fokus pada profit maksimal justru menghambat pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang? Yang saya ulangi, apakah ada kondisi di mana fokus pada profit maksimal justru menghambat pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang? Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya yaitu Saudari Rosa, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Rosalia Septianing Dewi dengan NIM belakang 089. Jadi pertanyaan saya yaitu, jika suatu bisnis tidak bisa menaikkan harga produknya karena persaingan pasar, apa yang bisa mereka lakukan untuk tetap meningkatkan laba? Saya ulangi, jika suatu bisnis tidak bisa menaikkan harga produknya karena persaingan pasar, apa yang bisa mereka lakukan untuk tetap meningkatkan laba? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok 4 akan segera menyampaikan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Al. Apa peran biaya kesempatan dalam pengambilan keputusan untuk memaksimalkan keuntungan? Nah, jadi peran biaya kesempatan itu membantu kita memilih keputusan yang paling menguntungkan dengan cara mempertimbangkan apa yang akan kita lewatkan jika memilih satu opsi. Misalnya, jika kita memilih untuk menginvestasikan uang di satu bisnis, biaya kesempatan adalah keuntungan yang hilang dari bisnis lain yang bisa lebih menguntungkan dengan mempertimbangkan biaya kesempatan. Kita bisa memaksimalkan keuntungan dengan memilih pilihan yang memberikan hasil yang terbaik, bukan hanya yang terlihat paling menguntungkan saat itu. Bagaimana untuk penanya, apakah sudah cukup puas? Baik, jawaban yang cukup baik untuk bagi saya. Terima kasih. Untuk teman-teman, apa ada yang ingin menambahkan? Baik, tidak ada. Selanjutnya. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Laila dengan pertanyaan, apakah ada kondisi di mana fokus profit maksimal justru menghambat pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang? Jadi, fokus pada profit maksimal dapat menghambat pertumbuhan bisnis jangka panjang dengan kondisi di mana perusahaan mengorbankan kualitas produk layanan demi menekan biaya produksi. Nah, lalu ada juga saat perusahaan fokus mendapatkan profit dan mengabaikan inovasi, membuat bisnis akan tertinggal dengan pesaing. Terlalu berani mengambil resiko demi profit besar dapat berujung kerugian. Profit itu penting, namun harus diimbangi dengan faktor lain agar bisnis tumbuh berkelanjutan. Bagaimana penanya? Baik, cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, adakah ada tambahan, sanggahan, ataupun saran? Baik, saya rasa tidak ada. Dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Saudari Rosa. Pertanyaannya adalah jika suatu bisnis tidak bisa menaikkan harga produknya karena persaingan pasar, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk tetap meningkatkan laba? Jadi di sini saya ada 6 strategi yang saya telah. Ya, kok hilang suaranya? Sebentar Bapak, kemungkinan Saudari Lia terkendala jaringan. Ya, benar. Tidak Ya. apa-apa. Sebentar ya Bapak. Ditunggu dulu. Iya, sebentar. Ya Allah. Kembali. Mohon maaf, ada kendala jaringan sebelumnya. Apa suara saya sudah terdengar kembali? Sudah, Lia, dilanjutkan saja. Mohon maaf, apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Nah. Sudah.
Baik, mohon maaf. Tentu saja dengan melakukan promosi yang lebih efektif untuk atau bundling produk untuk meningkatkan jumlah penjualan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada meningkatkan nilai tambah produk. Seperti memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Lalu menawarkan fitur tambahan atau inovasi kecil yang meningkatkan daya tarik produk tanpa menaikkan harga yang signifikan. Lalu selanjutnya ada itu dengan mengurangi biaya logistik dengan memilih supplier atau metode pengiriman yang lebih hemat. Lalu yang terakhir ada memanfaatkan digital marketing, menggunakan media sosial dan iklan digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dengan biaya yang lebih rendah dibanding pemasaran konvensional. Jadi kesimpulannya ada 6 strategi yang bisa digunakan untuk tetap bisa bersaing dengan pasar tanpa kita meningkatkan produk. Tapi untuk peningkatan laba sepertinya itu terkadang itu cukup sulit ya. Setidaknya strategi-strategi ini itu bisa tetap digunakan agar laba kita itu tetap stabil, dan untuk peningkatan laba itu juga kadang tergantung dari kondisi pasar. Oke, mungkin itu saja. Apakah masih ada yang ditanyakan atau cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, apakah ada tambahan? Dipersilakan untuk Zidna. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menambahkan jawaban. Sangat setuju sekali dengan jawaban dari Saudari Aulia. Tapi menurut saya yang perlu bisa ditekankan untuk tetap mendapatkan laba atau meningkatkan laba adalah dengan cara kita mencari pemasok dengan harga yang lebih kompetitif. Jadi kita cari pemasok dengan harga yang lebih murah daripada sebelumnya. Sehingga otomatis kalau harga bahan-bahannya lebih murah, kita dapat meningkatkan laba itu sendiri tanpa mengubah harga jual. Nah, selanjutnya yaitu mungkin dengan diversifikasi atau inovasi produk itu sendiri. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Apakah ada lain? Baik, saya rasa tidak ada. Terima kasih. Saya izin kembalikan ke Santi. Baik, untuk sesi kedua pertanyaannya sudah saya tutup. Sebelum saya tutup presentasi dari kelompok 4, apakah dari teman-teman ada tambahan yang lain atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, apabila tidak ada, sekian presentasi dari kelompok 4. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Abdul Muhyiddin.